Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi skenario inventory dari kelompok 20, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Syahrul Ramadan dengan nomor NIC CP108, lalu ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nafila dengan nomor NIC CP084, lalu ada Kartina dengan nomor NIC CP068, lalu ada Nur Asri dengan NIC nomor CP095, lalu ada Widya dengan nomor NIC CP115. Selanjutnya, di sini ada table of content. Nah, yang pertama ada pengertian UDU, yang kedua ada penjelasan skenario inventory, lalu ada inventory skenario, lalu yang keempat ada informasi role. Yang pertama ada pengertian UDU. UDU adalah perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning, open source yang digunakan oleh berbagai jenis bisnis untuk mengelola operasi perusahaan. UDU menyediakan berbagai modul yang mencakup fungsionalitas seperti manajemen gudang, manajemen proyek, akuntansi, penjualan, pembelian, produksi, dan masih banyak lagi. Penjelasan skenario inventory. Pengoperasian model inventory sesuai dengan transaksi yang diberikan dengan melalui role user yang sudah dibuat oleh bagian IT. Kemudian dilanjut dengan menganalisis transaksi, membuat dokumen, dan memeriksa untuk memberikan validasi atas dokumen serta diakhiri dengan laporan yang dihasilkan dan dari transaksi yang sudah dibuat. Skenario inventory kelompok 20. Di sini ada skenario yaitu pengeluaran barang internal transfer sebanyak 4 dokumen dengan 2 partial transfer dan reporting produkmu. Bagi manufaktur meminta pada bagian inventory untuk menyediakan barang. Untuk selanjutnya diproduksi pembuatan 3 dokumen dari manufaktur dan pembuatan dokumen internal transfer, termasuk partial dari inventory yang totalnya akan menghasilkan 4 dokumen. Terakhir akan muncul laporan produkmu dari transaksi yang telah dibuat. Nah, lalu di sini ada daftar produk. Yang pertama adalah table leg 20 dengan kuantitinya 12, bomnya yaitu unit, boltnya 3 dengan kuantitinya 3, screw 20 dengan kuantiti 7, lalu wood panel dengan kuantitinya 9. Di sini ada informasi role juga, ada saya sini Sahrul dengan role-nya itu administrator IT, job desk yaitu create user, create product, setting, dan configuration. Lalu ada Nafila yaitu role sebagai staff manufaktur. Di sini ada job desk-nya create manufacture order dan work order manually. Lalu ada Nur Asri, di sini role-nya yaitu supervisor manufaktur. Job desk-nya validate manufacturing order. Lalu ke selanjutnya ada Vidya, role-nya yaitu staff inventory. Job desk-nya yaitu check internal transfer from manufacturing order. Lalu ada Kartina, role-nya yaitu supervisor inventory, job desk-nya create and validate partial dokumen dan pembacaan reporting. Lalu di sini ada hak aksesnya juga dari setiap role. Oke, kita simulasikan saja langsung ke UDU-nya. Di sini saya sudah login sebagai administrator IT, itu saya sendiri. Yang pertama kita membuat dulu uh, usernya. Pertama kita pergi ke setting, lalu ke manage user. Setelah manage user, caranya daripada kita untuk input satu-satu karena memakan waktu yang lama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang cepat untuk membuat user secara cepat. Di sini ada kita klik favorit, lalu import record. Di sini kita langsung saja membuat eh, file Excel yang sudah kita buat untuk kita upload. Seperti ini misalnya. Di sini saya sudah membuat import data untuk semua pembuatan user. Jadi tidak perlu membuat user secara satu persatu karena bisa memakan waktu yang cukup lama. Di sini tinggal kita upload saja filenya, kita import lalu kita bisa keluar untuk semua usernya. Di sini saya kita ketik aja INV20. Nah, di sini sudah keluar nama-nama user dari kelompok saya. Kenapa saya menggunakan INV20? Karena ini juga nama nomor kelompok dari kelompok saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai security metrics ya. Security metrics-nya misalkan di sini kita coba contoh Nafila pada modul inventory sebagai user, modul purchase sebagai user, lalu modul manufacturing sebagai user kita bisa cek. Nafila di sini inventory sebagai user, purchase sebagai user, dan lalu manufacturing juga sebagai user. Dan untuk sisanya juga Nurasrin, Widya, dan Kartini semua menyesuaikan dengan security metrics atau hak akses usernya sendiri. Itu dan kebetulan sudah saya setting juga. Lalu di sini apabila sudah membuat user semuanya, kita membuat produk. Di sini kita pergi ke inventory, lalu ke menu produk, lalu ke produk, lalu kita bisa klik new untuk produk baru. Oke, di sini misalkan kita ingin membuat produk baru ya.
Misalkan di sini kita ingin buat Mistono Bold 20. Isikan sales price-nya misalkan harganya eh, 25.000 dan untuk cost-nya juga diisi. Lalu pada purchase di sini juga kita pilih vendornya. Nah, misalkan eh, pada harganya sama seperti yang sudah kita baik bagian inventory. Di sini kita bisa menggunakan gudang ada WH Stock to MRP 11 di sini berdasarkan gudang persediaan yang sudah tersedia pada gudang perusahaan. Lalu kemudian ada replenish on order MTO di sini yang sudah bisa bisa memesan produk sebelum produknya habis, jadi bisa pesan ke vendor dan juga buy di sini dan bisa membeli produknya kembali. Maka dari itu, apabila sudah sesuai, sudah bisa kita save untuk produk barunya. Karena saya sudah eh, sesuai dengan yang sudah saya buat, di sini bisa kita klik save manually. Baik, sudah terbuat ya untuk produknya. Jadi kita bisa pergi ke produk, kita bisa cari, misalkan tadi Bolt 20. Nah, di sini sudah ada, di sini sudah terdapat produk yang tadi saya buat. Bisa pergi ke discuss untuk kita ke channel Inventory 20, kita bisa menghubungi yang lain. Tolong membuatkan manufacturing order untuk PT Amnetis. Oke, di sini kita langsung send saja. Kemudian job desk saya administrator sebagai administrator akan menjelaskan eh, sebagai admin manufaktur. Tugas saya di sini sebagai administrator IT sudah selesai untuk membuat user, membuat form channel discuss, dan membuat produk sudah selesai. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafila Ahmad berperan sebagai staff manufaktur. Jadi di sini pertama-tama saya akan membuat manufacturing order untuk membuat produk meja. Di sini produknya kita mengikuti yang sudah dibuat oleh natif kelompok saya. Ini
Jika sudah, kita akan klik confirm. Ini saya akan membuat beberapa duplikat dari dokumen ini. Klik confirm. Di sini kita akan melihat apakah sudah ada dokumen yang telah kita buat ini pada nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf Widya. Oke, perkenalkan nama saya Widya. Di sini saya berperan sebagai staf inventory. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari staf manufaktur. Di sini ditugaskan mohon periksa dokumen 073 sampai 075 apakah sudah masuk ke dalam internal transfer. Oke, sekarang dicek melalui inventory dan kita cek di internal transfer. Setelah itu group by saja statusnya. Di sini statusnya ready yang bagian 073 sampai dengan 075. Dikarenakan statusnya sudah ready di bagian 0073 sampai dengan 0075, waktunya kita melaporkan kepada staff supervisor inventory bahwa statusnya sudah ready. Kita buka diskus aja. Lalu kita laporkan, kita salin dulu gambarnya. Setelah itu kita ketik mohon validate dokumen dengan kodenya yang tadi MO0073 sampai dengan MO0075. Disalin aja. Di internal transfer inventory. Terima kasih. Lalu jika sudah, kita send aja, kita kirim ke bagian supervisor inventory. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh supervisor inventory. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Widya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartina Fitreningsi dengan NIC CP068. Di sini saya berperan sebagai supervisor inventory. Oke, sebelum lanjut kita buka dulu, ada pesan di sini, yaitu mohon bagian supervisor inventory untuk validate dokumen dengan kode WH-MO-00073 sampai WH-MO-00075 di internal transfer inventory. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke modul inventory-nya. Lalu kita klik yang internal transfer.
Setelah itu kita cari WH MO 73 sampai 75. Nah, ini ya teman-teman. Oke, sudah ada. Lanjut. Selanjutnya kita klik dokumennya saja satu persatu. Oke, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebelum kita validate, kita klik set quantities dulu. Jika sudah, kita langsung klik validate. Oke, di sini progresnya berubah ya teman-teman. Yang tadinya ready menjadi done. Oke. Kita kembali lagi ke internal transfernya. Lalu kita cari lagi Nah, karena ini udah, sekarang yang 74. Seperti biasa, kita klik set quantities, di mana di sini progresnya itu ready. Lalu ketika kita udah validate, maka progresnya akan berubah menjadi done. Jika sudah, maka selanjutnya kita ke dokumen yang terakhir, yang 00075. Kita klik saja. Nah, di ini sesuai dengan instruksi soal, itu diperintahkan untuk membuat 2 partial transfer. Jadi langsung saja kita buat. Yang pertama itu ada table leg 20. Kita samakan saja ininya, yang bagian down-nya, yaitu sesuaikan dengan reserved, yaitu 12. Lalu ini bolt 20-nya itu 3 unit. 3 unit. Oke. Setelah itu kita validate. Lalu ini kita langsung aja create back order. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Dan statusnya sudah menjadi done. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke menu internal transfernya. Lalu kita cari yang belum diubah. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang sisanya kita klik aja. Lalu langsung aja kita samakan screw 20 yaitu 7 unit. Lalu wood panelnya itu 9. Jika sudah, maka langsung saja klik validate lagi. Oke. Ini sudah ya teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung saja kita screenshot. Oke, jika sudah kita langsung saja ke menu discuss. Lalu kita klik. Oke, langsung saja kita ketik. Tolong buatkan
bulk order pada MO 0073 sampai 0075. Oke, kita screenshotannya kita langsung masukin sini aja. Lalu kita send. Oke, ini sudah. Maka job desk selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin manufaktur. Baik, setelah dalam kandidat pada supervisor manufacturing, saya akan melanjutkan dengan membuat work order. Di sini kita akan membuka halaman menu manufacturing. Nah, di sini dibuat work ordernya. Setelah itu kita kemudian kita start. Nah, kita klik send. Kita sedang. Oke, setelah itu kita akan lihat nih, lihat ini statusnya adalah to close. Nah, untuk itu kita akan menghubungi supervisor dari inventory untuk melakukan validate. Oke, terima kasih untuk Nafila. Oke, di sini saya Nura Febrianti dengan CP 095. Di sini saya boleh sebagai supervisor manufaktur. Oke, di sini saya mendapatkan pesan dari Nafila untuk memvalidate dokumen atas MO 0073 sampai MO 00075. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke menu manufacturing. Lalu kita, agar lebih mudah, kita group by schedule date by date. Oke, di sini kita cari. Oke, di sini
karena tadi adalah dokumennya MO00073 sampai MO00075. Sini kita langsung saja ya, akan memvalidate ketiga dokumen ini. Nah, di sini statusnya to close ya. Lalu kita klik dokumen 0073, langsung kita mark as done. Oke, di sini statusnya sudah menjadi done ya. Lalu selanjutnya untuk MO0074 sama kita mark as done. Dan di sini statusnya juga sudah done. Lalu untuk yang terakhir ada MO00075, kita mark as done. Nah, di sini statusnya sudah done. Oke, selanjutnya untuk memastikan kita kembali ke manufacturing orders. Oke, di sini untuk tanggal 24 April 2023 sudah hilang ya, yang artinya sudah berstatus done. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja pergi ke discard. Lalu kita cari dengan nama ini kita langsung chat untuk Kartina. Oke. Sini saya mengirimkan pesan di inventory 20 yang mana berisikan anggota-anggota dari anggota kelompok inventory 20. Dan di sini saya mengirimkan pesan khusus untuk CP068 Kartina yang mana role-nya sebagai supervisor inventory yang akan membacakan reporting product move yang telah kami buat. Oke, baik. Terima kasih, Nur Asri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartina Fitreningsi dengan NIC CP068. Di sini saya berperan sebagai Supervisor Inventory, di mana sebelumnya juga saya sebagai Supervisor Inventory. Nah, namun pada kali ini job saya yaitu untuk membacakan reporting movie story. Oke, sebelum kita lanjut ke reporting movie story, kita baca dulu chat dari Nur Asri ya teman-teman. Oke, kita lihat bahwa di sini chatnya itu untuk CP068 Kartina, tolong bacakan reporting produk moves kita ya. Oke, kita langsung saja. Jika sudah, maka kita lanjut aja ke menu reportingnya. Kita bisa klik langsung, lalu kita klik yang movie story. Setelah itu, kalian bisa klik group by, di mana group by ini berfungsi untuk kalian agar mudah dalam pencarian dokumen yang akan kalian baca. Selanjutnya, kalian klik date, lalu klik day. Setelah itu, kalian bisa add custom group, lalu kalian cari reference. Jika sudah, kalian bisa klik saja dan apply. Oke, lanjut kita cari dokumen yang akan kita bacakan. Oke. Di sini terdapat tanggal 24 April 2023, di mana di sini ada dokumen yang sudah dibuat oleh staf manufaktur.
yaitu WH-IN-00044. Nah, di sini itu dokumennya masih utuh. Lalu ada lagi yang WH-IN-00048. Ini juga masih utuh dokumennya, ada terdiri dari 4. Lalu ada juga yang WH-IN-00050. Nah, ini terdiri dari 2 partial transfer. Kenapa di sini 2? Karena di dalam instruksi soalnya itu kita disuruh membuat 2 partial transfer. Oke. Selanjutnya ada juga WH-IN-00060. Di sini juga terdiri dari 2 partial transfer, di mana 2 ini berasal dari 4 dokumen yang dipisah menjadi 2 bagian. Oke. Jika sudah, maka ini itu sudah sesuai dengan instruksi soal yang diberikan. Nah, di mana soalnya itu adalah 4 dokumen dan 2 partial transfer. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.